Di sebuah dunia di mana para pahlawan terlahir dengan kekuatan, bukan diciptakan, seorang pemuda dikutuk dengan kemampuan yang dianggap lemah dan tidak berharga di mata masyarakat. Ia dihina, ditolak, dan dibenci oleh banyak orang. Namun, ketika hidup memberinya kesempatan kedua yang jarang diperoleh, ia memutuskan untuk menempuh jalan penebusan. Dengan tekad yang membara, ia berusaha membuktikan bahwa bahkan seseorang yang dipandang rendah pun dapat bangkit menjadi pahlawan sejati. Cerita dimulai dengan seorang pria berdiri di tepi tebing, memandang ke bawah dengan penuh kesedihan. Ia merasa dirinya lemah dan tidak berguna. Tanpa melihat harapan di masa depan, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dengan mata terbuka dan senyuman yang menyembunyikan kepedihannya, ia melompat sambil meyakini bahwa hidupnya tidak membawa arti apapun. Sesaat sebelum maut menyapanya, penyesalan memenuhi pandangannya. Kisah lalu membawa kita kembali ke masa sebelumnya, saat sekelompok petualang bertarung melawan monster di dalam ruang bawah tanah. Seorang pendekar pedang bernama Zoid menghadapi monster tikus raksasa dengan berani. Sementara itu, Jalene, sang penyihir tim, mempersiapkan mantra kuat untuk menghabisi musuh. Di tengah-tengah mereka, pria yang disebutkan sebelumnya juga ada di sana. Namun, perannya bukan sebagai pejuang, melainkan pengangkut barang tim, pekerjaan yang membuatnya dipandang rendah. Ketika Jalene menyelesaikan mantranya dan membakar monster tersebut hingga hancur, Zoid dan Jalene berbalik menatap pria itu dengan tatapan meremehkan. Mereka menyuruhnya untuk mengumpulkan sisa-sisa monster sebagai bahan lore. Pria itu, yang terlalu lemah, tersandung dan jatuh, mempermalukan dirinya sendiri. Zoid mulai mengejeknya, tetapi Jalene menghentikan perundungan tersebut. Dengan nada merendahkan, Jalene mengatakan bahwa pria itu hanyalah rakyat jelata yang tidak sebanding dengan mereka, para petualang berbakat. Pria tersebut meminta maaf, menjelaskan bahwa beban berat yang ia bawa di punggung membuatnya kehilangan keseimbangan. Terlepas dari permintaan maafnya, ia tetap harus menyelesaikan tugasnya, menilai bahan dari monster yang telah dikalahkan. Pekerjaan sebagai penilai adalah salah satu yang paling rendah dan tidak dihormati di dunia itu, menjadikannya bahan hinaan dari banyak orang di sekitarnya. Dalam dunia ini, setiap orang yang lahir menerima kelas pekerjaan yang ditetapkan oleh Dewi Cahaya dan keterampilan yang diberikan oleh Dewi Kegelapan. Keterampilan dapat dikuasai untuk mendapatkan beragam kemampuan, tetapi pekerjaan yang ditentukan bersifat tetap seumur hidup dan menjadi indikator pentingnya posisi seseorang dalam masyarakat. Sistem peringkat pekerjaan menyerupai piramida. Pekerjaan langka dan tinggi berada di puncak, sedangkan pekerjaan umum rendah dan dasar berada di bagian terbawah. Jalene dan Zoid termasuk dalam kelas pekerjaan yang tinggi, sementara kebanyakan petani dan penilai, termasuk sang tokoh utama, A, berada di kelas umum rendah, pekerjaan non-kombatan yang sering diremehkan. Dalam banyak kasus, seseorang dapat mewarisi pekerjaan orang tuanya, sehingga jika nasib buruk membuat seseorang menerima pekerjaan yang kurang berguna, setidaknya ia memiliki peluang kedua. Namun, A kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil, membuatnya terjebak sebagai penilai tanpa alternatif lain. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia memilih menjadi petualang, bukan petani, dengan harapan bahwa keberuntungan akan berpihak padanya suatu saat nanti. Sayangnya, nasib baik tidak pernah datang. Sebagai petualang, satu-satunya tugasnya adalah menilai mayat monster untuk menentukan bagian tubuh yang masih bernilai. Saat memeriksa mayat tikus raksasa, ia menemukan bahwa gigi tikus tersebut dapat digunakan sebagai bahan senjata. Namun, ia terlalu lemah untuk mencabut giginya, sebuah bukti keterbatasannya yang semakin mempermalukannya di depan timnya. Zoid, yang sudah muak, melempar batu kecil ke arahnya sebagai ungkapan kejengkelan. Kemudian, dengan amarah yang meningkat, ia menendang wajah A, mengingatkannya bahwa mereka telah bermurah hati mengizinkannya bergabung dengan kelompok petualang mereka. Zoid menuntut agar A selalu merasa berterima kasih dan meminta maaf atas segala kesalahan. A, tanpa berkata apa-apa, menerima kenyataan pahit itu. Sambil tetap menjalankan tugasnya, ia merobek bagian tubuh monster untuk mendapatkan bahan yang bernilai, meskipun rasa hina terus menghantui dirinya. Jalene mulai mengejeknya, memanggilnya kotor dan menjijikan karena harus menangani mayat tikus yang busuk. Kata-kata tajam itu hanya menambah beban di hatinya. Namun, demi bertahan hidup, ia menelan semua perlakuan kasar tersebut dan menyalahkan Dewi Cahaya atas nasib buruk yang menghancurkan hidupnya. Meski begitu, ia sadar bahwa menyalahkan Dewi tidak akan mengubah apapun. Saat kelompok melanjutkan perjalanan ke dalam ruang bawah tanah, mereka menemukan mayat seekor hellhound, makhluk yang seharusnya tidak muncul di tempat tersebut. Zoid memerintahkan A untuk bekerja, tetapi A merasa ada yang aneh. Monster sekuat itu mustahil mati begitu saja tanpa sebab. Ia teringat peringatan dari Serikat Petualang bahwa hellhound sangat langka dan tidak seharusnya berada di ruang bawah tanah tersebut. Namun, Zoid tak peduli dengan kecurigaan itu. Ia menendang mayat monster dan menyuruh A untuk berhenti berpikir dan mulai bekerja. Terpaksa,
A menggunakan keterampilan penilaiannya dan menemukan bahwa mayat itu penuh dengan bahan berharga. Saat ia mulai mengumpulkan bahan-bahan tersebut, Zoid memperhatikan jalan setapak lain yang mengarah ke lebih banyak mayat Hellhound. Mata Zoid mulai bersinar dengan rasa tamak, sementara A hanya bisa terus menjalankan tugasnya dalam diam, tetap menjadi bagian dari dunia yang tidak pernah berpihak kepadanya. Ain mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika peta yang diberikan oleh Guild menunjukkan bahwa ruang bawah tanah itu hanya memiliki satu pintu masuk. Ia memohon kepada Zoid dan Jalene untuk kembali. Namun, karena merasa kesal dengan Ain yang terus membangkang, Zoid memutuskan untuk mengeluarkannya dari kelompok. Menghadapi kondisi keuangan yang buruk, Ain terpaksa mempertimbangkan kembali dan memilih tetap mengikuti mereka menyusuri jalur baru. Perjalanan itu akhirnya membawa mereka ke lokasi yang penuh dengan mayat Hellhound. Meskipun keadaan tersebut jelas merupakan jebakan, mereka terus maju. Begitu mereka melangkah lebih dalam, sekawanan Hellhound hidup muncul, mengungkap bahwa semua ini sudah direncanakan sejak awal. Menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang melawan begitu banyak Hellhound, Zoid dengan egois mengusulkan untuk mengorbankan satu anggota tim agar mereka memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Jalene setuju dengan usul itu dan, tanpa rasa belas kasihan, menggunakan mantra kelumpuhan pada Ain, meninggalkannya sebagai umpan bagi monster-monster itu. Saat dikepung oleh kawanan Hellhound, Ain hampir kehilangan kontrol atas dirinya karena ketakutan. Gigi-gigi monster mulai menggigit tubuhnya, rasa sakit menyebar seiring dengan memudarnya efek kelumpuhan. Dalam keadaan putus asa, ia meraih batu dan memukul salah satu tengkorak. Kemudian, ia melemparkan tas berisi buah yang dibawanya. Salah satu Hellhound menggigit apel sebagai hidangan pembuka, sementara yang lain bersiap menyerangnya lagi. Merasa ada sedikit kesempatan, Ain lari untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, ketika ia mulai berharap, pintu keluar dari ruang bawah tanah ternyata sudah tersegel. Dengan rasa takut yang semakin besar, ia memperkirakan bahwa dirinya terjebak tanpa harapan. Ia mengikuti jejak darah yang membawanya ke jalan buntu di tepi tebing. Saat menoleh ke belakang, kawanan Hellhound sudah mendekat, siap untuk mengakhiri hidupnya. Terjebak antara dua pilihan maut, Ain mengingat kehidupan lamanya sebagai seorang penilai. Ia hanya menjadi petualang untuk bertahan hidup, meskipun ia tidak pernah benar-benar siap. Ia menyesali ketergantungannya pada Zoid, yang terus mempermalukannya, dan marah karena dirinya yang lemah dan tidak berguna. Dengan kesadaran bahwa penyesalan tidak akan mengubah apapun, Ain memilih untuk melompat dari tebing. Saat jatuh ke dalam jurang, ia menerima kenyataan bahwa dirinya telah menjalani hidup yang menyedihkan dan sekarang akan mati seperti sampah, tanpa arti. Namun, yang terjadi tidak seperti yang ia bayangkan. Ketika tubuhnya terbaring tak sadarkan diri, seorang wanita misterius berpakaian putih muncul, menyentuh wajahnya dengan lembut. Setelah terjatuh dari ketinggian yang seharusnya membunuhnya, Ain terbangun di sebuah kolam kecil, masih hidup. Kebingungan, ia tidak dapat memahami bagaimana ia bisa selamat dari pengalaman yang nyaris merenggut nyawanya. Hidupnya, yang tampaknya telah berakhir, baru saja mengambil arah yang sama sekali berbeda. Setelah berhasil bertahan hidup, Ain mulai memerhatikan lingkungannya. Di hadapannya berdiri sebuah pohon yang luar biasa indah, yang segera ia kenali sebagai pohon Yggdrasil, sebuah pohon legendaris yang sangat langka di kotanya. Melihat pohon itu membuatnya merasa senang dan kagum, tetapi nama pohon tersebut terasa asing baginya. Dalam keheningan lingkungan yang begitu damai, ia mulai merasa kesepian dan menyadari bahwa meminta pertolongan di tempat terpencil seperti itu akan sangat sulit. Memutuskan untuk segera mencari cara bertahan hidup, Ain melihat sebuah pintu yang tampak terbuka. Ia memilih untuk berlari keluar menuju pintu tersebut, tanpa memperhatikan peringatan dari gadis misterius yang telah menyelamatkan nyawanya. Gadis itu berusaha menghentikannya, tetapi peringatannya sia-sia karena Ain, yang dipenuhi rasa takut dan panik, telah memutuskan untuk lari secepat mungkin. Meskipun diberi kesempatan hidup kedua, ia dengan ceroboh memilih jalan berbahaya. Ain akhirnya menemukan pintu masuk ke sebuah labirin yang gelap dan menyeramkan. Baru beberapa langkah masuk, ia langsung disergap oleh seekor monster ganas. Meskipun niat awalnya adalah untuk melarikan diri demi keselamatan, ketakutannya yang luar biasa membuatnya terpaku di tempat. Tidak mampu bereaksi dengan cepat, ia hanya bisa menatap dengan ngeri saat monster itu menyerang. Telinganya dipotong tanpa belas kasihan, dan ia jatuh ke tanah, menggeliat dalam rasa sakit yang mengerikan. Dalam keputusasaannya, Ain menyadari bahwa pilihannya untuk menghadapi dunia berbahaya ini sendiri adalah kebodohan besar. Monster yang melihatnya sebagai santapan lezat mulai mencabik tubuhnya satu persatu. Ain berteriak sekeras-kerasnya, tetapi suaranya tidak dapat menyelamatkannya dari takdir kejam yang telah menantinya. Ketika harapan tampak benar-benar pupus, sebuah makhluk buas lain muncul dan membunuh monster tersebut, mencipratkan darah ke seluruh tempat. Namun, situasi menjadi semakin rumit. Makhluk baru ini jauh lebih berbahaya, dan Ain, yang sudah putus asa, tahu bahwa melawan tidak akan ada gunanya.
Matanya dipenuhi ketakutan ketika makhluk itu bersiap untuk menyerangnya. Dalam hitungan detik, makhluk itu menancapkan taringnya pada Ain, mencabut nyawanya dengan brutal. Ain benar-benar menyerah pada nasib buruk yang terus menghantuinya, bahkan mulai meratapi keberadaannya yang penuh kesialan. Tepat ketika ia merasa akhir hidupnya sudah dekat, nasib berubah dengan cara yang tak terduga. Seorang gadis muda yang kuat tiba-tiba muncul dan menghancurkan makhluk itu menggunakan sihir luar biasa. Dalam sekejap mata, Ain diselamatkan dari cengkeraman kematian. Gadis itu mengklaim bahwa ia datang karena diperintahkan oleh wanita berpakaian putih yang sebelumnya menyelamatkan Ain. Namun, Ain, yang masih linglung, hanya bisa membuka matanya dengan penuh rasa heran. Saat ia menyadari bahwa dirinya masih hidup, ia menatap gadis cantik yang duduk di depannya. Wajahnya yang memerah karena terpesona membuatnya tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Perasaan kagum dan syukur bercampur menjadi satu, sementara hatinya yang rapuh mulai merasakan sedikit harapan di tengah Sementara Aon masih terpesona sama kecantikan cewek misterius yang nyelamatin dia. Ursula balik bikin dia sadar lagi. Dia langsung ingetin kalau Yuri, putri tersayangnya, udah bikin teh khusus dengan penuh perhatian cuma buat dia. Ursula juga ngejelasin kalau dia adalah ibu dari gadis peri itu. Sambil kesel, Ursula nunjukin betapa repotnya putrinya cuma buat seseorang yang dia anggap nggak berguna, dan dia nuntut Aon buat minum teh itu dengan rasa terima kasih yang tulus. Waktu Ursula ngomong, Aon mulai sadar pesona di balik Yuri yang pemalu. Gadis itu dengan malu-malu ngasih teh sambil minta dia nyobain seteguk aja. Tapi, Aon malah ragu-ragu dan bilang lebih baik mereka kenalan dulu sebelum dia minum dari orang asing. Kesel sama tingkah Aon, Ursula langsung nyodorin teh itu ke mulutnya dan nyuruh dia minum aja tanpa banyak omong. Akhirnya, meskipun dipaksa, Aon minum teh itu. Rasanya ternyata enak banget. Dia pun ngucapin terima kasih ke Yuri. Terus malah keasyikan muji kecantikannya lagi. Aon bilang Yuri itu manis banget, yang bikin Ursula makin gak senang. Dengan tatapan tajam, dia peringatkan Aon kalau sampai dia berbuat aneh-aneh ke putrinya, keberadaan Aon bakal dia hapus dari muka bumi. Berusaha nyambungin semua kejadian, Aon nebak kalau dua wanita ini yang udah nyelamatin nyawanya dan ngebawa dia ke pohon kehidupan Yggdrasil. Tapi Ursula nyeringai sinis dan ngoreksi dengan nada ketus. Dia bilang gak ada niat buat nolongin pecundang gak berguna kayak Aon. Sebenarnya, Yuri lah yang sampai berlutut memohon supaya Ursula turun tangan dan melawan monster demi dia. Ursula nambahin kalau seharusnya ada batu kerikil di bawah kaki Yuri buat dia nyembah lebih dalam. Yuri langsung buru-buru ngungkapin rasa terima kasihnya dengan tulus, tapi juga bilang kalau Ursula nggak perlu segitunya. Dengan suara lembut, dia manggil Ursula pakai nama depannya. Hal itu bikin Ursula marah lagi sampai dia tendang muka Aon karena sikapnya yang santai banget. Yuri coba nenangin ibunya sambil bilang kalau dia seneng banget akhirnya ada orang lain yang manggil Ursula dengan namanya. Aon, yang masih bingung, nanya gimana caranya Ursula bisa jadi ibu Yuri. Soalnya dia kelihatan terlalu muda. Sebelum melanjutin amarahnya, Ursula akhirnya ngenalin dirinya sebagai penjaga pohon kehidupan, Yggdrasil. Ursula mulai ngejelasin kalau di dunia ini ada 9 Esel. Masing-masing dijagain sama seorang penjaga. Tugas utama mereka adalah melindungi Esel dari kejahatan. Dia juga bilang kalau dia udah tinggal di sini sejak pohon kehidupan pertama kali berakar dan ngebesarin Yuri sejak saat itu. Sambil santai, Ursula ngungkapin kalau Yuri sebenarnya adalah roh Yggdrasil. Aon langsung penasaran dan makin kagum kenapa Yuri bisa seistimewa itu. Tanpa sadar, dia mulai ngegodain Yuri, yang langsung bikin Ursula naik darah lagi. Ursula marah besar dan ngancem bakal nyongkel mata Aon kalau dia berani macam-macam sama putrinya. Kata-kata itu bikin Aon flashback ke kejadian saat monster nyongkel matanya di ruang bawah tanah. Dia ingat betapa parahnya dia terluka waktu itu dan mulai bingung kenapa sekarang tubuhnya sehat sempurna. Ursula akhirnya jelasin kalau tetesan dari pohon kehidupan Yggdrasil menyembuhin luka-lukanya. Tapi, itu nggak cukup buat balikin matanya yang udah rusak parah. Jadi, dia bikin mata baru dari bagian pohon. Itulah kenapa salah satu mata Aon punya warna beda. Mata baru itu ternyata bukan cuma buat lihat, tapi juga ngasih kekuatan khusus. Semua ini dilakukan Ursula karena permintaan Yuri. Kalau bukan karena Yuri, dia nggak bakal peduli sama pecundang kayak Aon. Aon, masih penasaran? Balik nanya kenapa Yuri sampai repot nolongin dia. Yuri akhirnya buka suara dan bilang dia merasa Aon itu baik. Waktu Aon nyentuh pohon, dia bisa ngerasain kebaikannya. Dan dia pengen bales kebaikan itu. Dia juga ngucapin terima kasih karena Aon udah nyelamatin dia waktu jatuh dari atas. Kata-kata Aon bikin Yuri terharu. Yuri jelasin kalau ada banyak orang lain yang jatuh ke jurang dan dia juga nolongin mereka. Tapi nggak ada yang pernah bilang terima kasih. Malah, mereka suka ngambil cabang-cabangnya begitu tahu dia adalah pohon kehidupan. Lalu pergi tanpa rasa terima kasih. Itulah kenapa ucapan Aon bikin Yuri seneng banget dan pengen bantu dia sebisanya. Aon balas bilang terima kasih karena Yuri udah 2 kali nyelamatin dia. Bahkan manggilnya, penyelamat. Ursula, yang kesel lagi,
Gak tahan lihat Aon godain Yuri terus. Dia langsung nyuruh Aon pergi. Tapi Yuri cegah dia. Bilang kalau Aon bakal mati lagi kalau sendirian di ruang bawah tanah yang berbahaya. Ursula jawab kalau luka atau kematian bukan urusan mereka. Tapi Yuri tetap bersikeras dan mohon-mohon supaya Ursula bantuin. Sebagai penjaga pohon kehidupan, Ursula nggak bisa pergi jauh-jauh dari pohon itu. Ditambah lagi, sihir teleportasi nggak bisa dipakai di penjara bawah tanah. Jadi, dia mikir nggak ada yang bisa mereka lakukan. Yuri makin sedih sampai nangis, nunjukin betapa dia peduli sama Aon. Nggak tega lihat putrinya sedih, Ursula akhirnya mutusin buat melatih Aon biar cukup kuat buat keluar sendiri. Yuri seneng banget dan ngucapin terima kasih ke ibunya. Tiba-tiba, Aon peluk mereka berdua sambil berterima kasih. Bikin keduanya bengong. Nggak buang waktu, Ursula, yang ngaku sebagai sage terkuat, mulai latihannya. Dia bawa Aon balik ke ruang bawah tanah dan nyuruh dia pakai kekuatan mata rohnya buat melihat jalan gelap di depan. Dengan bimbingan Ursula, Aon berhasil membuka kekuatan mata rohnya dan siap menghadapi tantangan baru. Saat Aon buka matanya, jalanan yang tadinya gelap langsung jadi terang benderang, kayak siang hari. Ursula segera ngajak dia menghadapi monster kelelawar bermata satu. Sebagai bagian dari latihan, dia ngasih instruksi ke Aon buat ngelak dengan gerakan cepat dan luwes. Awalnya Aon ngerasa nggak mungkin, tapi dengan bantuan mata rohnya, dia mulai bisa ngeliat gerakan monster itu. Sayangnya, cuma ngeliat aja nggak cukup, dia tetap kena serangan, sampai telinganya digigit. Karena kehilangan banyak darah, Aon pingsan seketika. Ursula, tanpa basa-basi, langsung nyembuhin lukanya pakai tetesan Yggdrasil. Dengan nada mengancam, dia bilang kalau Aon bakal terus menderita sampai dia bisa menguasai kemampuannya. Meski kedengaran kejam, Aon bangkit lagi. Kali ini dia berhasil ngebaca gerakan monster, memprediksi serangan ke kaki kirinya dalam 5 detik, dan berhasil ngelak tepat waktu. Keberhasilan kecil itu bikin dia kegirangan, yang sayangnya malah bikin dia ceroboh lagi. Tapi setidaknya, semangatnya mulai tumbuh. Selama seminggu, dia berjuang buat ngikutin ritme pelatihan yang keras. Gerakannya masih kaku dan pikirannya lambat, tapi perlahan-lahan, dia mulai terbiasa membaca pola serangan. Semakin lama, dia makin piawai menghindari serangan. Saat lagi latihan, dia coba minta Ursula mempertimbangkan betapa beratnya proses ini. Tapi, kebodohan Aon malah bikin dia kena serangan pedang di punggungnya. Ursula, bukannya marah atau prihatin, malah terlihat senang melihat penderitaannya. Dia segera nyembuhin Aon lagi sambil menghina betapa cepatnya dia besar kepala cuma karena 1-2 keberhasilan. Ursula yakin rasa sakit lebih banyak bakal bikin Aon belajar lebih cepat. Tanpa membuang waktu, dia langsung ngajak Aon ke tahap berikutnya, melawan Gremlin. Aon, yang panik, protes bilang Gremlin terlalu cepat buat dia hadapi. Ursula cuek dan nyebut dia bodoh. Dia yakin cara terbaik buat ngelatih Aon adalah dengan memaksanya terus. Ursula juga ngingetin dia buat pakai mata ajaibnya. Dia kasih tongkat sihir yang Yuri buat sendiri dari cabang pohon kehidupan. Yuri berharap tongkat itu bisa bantu Aon, karena dia khawatir sama seberapa keras latihan yang harus dijalaninya. Saat dikasih tongkat, Aon langsung coba pakai buat nyerang monster. Tapi gagal total. Dia pikir cuma butuh penilaian, lupa kalau kekuatan dan timing juga penting. Monster itu kabur dari cengkeramannya. Melihat situasinya, Ursula peringatkan Aon supaya serius. Dia nyuruh Aon ngumpulin fokus dan ngalahin monster itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, Aon nekat dan berusaha sekuat tenaga. Kali ini, dia belajar dari kesalahan, siap menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih cerdik dan hati-hati. Aon terus nyoba menilai cara mempercepat serangannya. Saat akhirnya dia berhasil, dia langsung menghantam monster itu pakai tongkat. Sekali pukul, makhluk itu terlempar ke lantai dan membuat lantai retak karena beratnya. Dia melongo, nggak nyangka bisa ngalahin monster segampang itu. Awalnya, dia kira perlu usaha lebih buat menghabisi binatang buas tersebut. Tapi Ursula, tentu saja, nggak puas. Dia langsung ngasih tugas baru. Aon harus melenyapkan banyak monster sekaligus. Walau capek luar biasa, dia berhasil ngalahin mereka semua. Aon seneng banget sama pencapaiannya. Merasa kalau dia mulai berkembang dalam pelatihan ini. Tapi Ursula punya rencana yang lebih gila. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, dia nyuruh Aon meregangkan otot-ototnya dengan cara unik. Menilai kekuatan monster yang sudah dia bunuh dan menyerap kekuatan itu buat dirinya sendiri. Setelah melakukan itu, perubahan besar mulai terjadi. Gerakannya jadi lebih lincah, dan dia bisa lari dengan kecepatan luar biasa. Sayangnya, Ursula terus-menerus maksa dia berlari keliling tempat itu 1000 kali. Dia bahkan terus nyembuhin Aon supaya dia nggak bisa istirahat. Aon mulai frustasi dan nyebut Ursula sebagai penyihir kejam. Tapi dia nggak punya pilihan selain ngikutin perintahnya. Latihan brutal itu akhirnya bikin dia merasa jauh lebih kuat, meskipun harus berlari kayak orang gila dulu. Ketika latihan selesai, Aon mulai pamer. Dia ngerasa bisa ngalahin 1000 monster sekaligus dan gak malu buat pamer mulut besar ke Ursula.
Tapi Ursula cuma ngabaikan ocehannya dan langsung mikirin pelatihan berikutnya. Kali ini, dia nyiapin Aon buat ngelawan monster besar yang dulu pernah membunuhnya. Monster itu gede banget, cukup buat bikin siapapun mikir kalau hidup mereka bakal berakhir dalam hitungan detik. Aon sempat kaku karena trauma masa lalu. Tapi dengan presisi yang dia pelajari selama latihan, dia akhirnya bisa ngalahin monster itu tanpa kesulitan sedikit pun. Saat monster itu tumbang, Aon hampir nggak percaya. Dia baru aja menemukan rahasia untuk menaklukkan makhluk mengerikan itu. Dan sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam. Dia memukul monster itu dengan penuh amarah sampai nggak berdaya. Dan itu ngasih dia rasa puas yang luar biasa. Ursula, yang memperhatikan semua ini, mulai berpikir kalau si malas Aon akhirnya mulai bisa diandalkan. Aon sendiri berharap kalau dia udah mulai latihan lebih awal. Kalau aja dia punya kekuatan ini sebelumnya, monster yang dulu menghajarnya habis-habisan pasti udah dia kalahkan dengan mudah. Dia jadi sangat berterima kasih pada Yuri, yang ngasih dia kesempatan kedua untuk hidup dan belajar dari ibunya yang kejam dan brutal. Meski tetap penuh perhatian dengan caranya sendiri. Setelah mengalahkan monster itu, Aon memutuskan buat lanjut pelatihan dan terus berusaha jadi lebih kuat. Akhirnya, ia berhasil mengalahkan monster peringkat S. Setelah itu, ia mengevaluasi kemampuan beruang kematian dan menyerap keterampilan peringkat S yang bernama pemotong baja. Keterampilan tersebut memberinya daya tahan luar biasa serta kemampuan menusuk yang kuat dalam serangan. Saat ia pulih dari sakit kepala akibat menyerap keterampilan itu, Ursula memberitahunya bahwa pelatihannya telah selesai dan kini ia siap untuk menantang ruang bawah tanah sendirian. Ursula kemudian membawanya kembali ke pohon dunia dan memintanya untuk bersyukur karena ia akan menerima hadiah terakhir sebelum perpisahan. Hadiah tersebut adalah inti roh yang tersisa dari pohon dunia. Meskipun awalnya ia menolak karena merasa hadiah itu terlalu berharga, Ursula menjelaskan bahwa mereka hanya meminjamkan kekuatan tersebut kepadanya. Setelah ia meninggal, inti roh itu akan kembali secara otomatis ke pohon dunia. Dengan menggunakan kekuatan sihirnya, Ursula menggabungkan inti roh itu dengan mata palsu A. Namun, ia tidak merasakan perubahan apapun. Lelaki tua yang rendah hati itu kemudian berkomentar bahwa orang sepertinya membutuhkan waktu untuk memahami kekuatan sejati dari mata palsu yang telah ditingkatkan. Saat ia hendak berterima kasih kepada Yuri, ia menyadari bahwa Yuri tidak ada dimanapun. Ia pun bertanya kemana Yuri pergi, dan suara Yuri terdengar dari dalam prostetik miliknya. Tak lama kemudian, Yuri mewujud dalam bentuk manusia. Bingung dengan situasi itu, ia meminta penjelasan dari Ursula. Ursula menjelaskan bahwa mata dosa kini memiliki inti roh pohon dunia, yang pada dasarnya adalah pengganti pohon dunia itu sendiri. Dengan demikian, Yuri dapat tinggal di dalamnya dan akan selalu berada bersamanya kemanapun ia pergi. Yuri dengan penuh semangat mengatakan bahwa ia akan menyembuhkan semua cedera dan penyakitnya menggunakan tetesan dari pohon dunia. Meskipun ia sangat berterima kasih, ia tetap bertanya kepada Ursula apakah membawa roh pohon dunia bersamanya adalah hal yang benar. Ursula menendangnya dengan kesal, mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak ingin mengirim Yuri bersama manusia sembarangan. Namun, ia juga ingin Yuri menjelajahi dunia luar dan mendapatkan teman yang baik. Karena itu, Ursula memutuskan untuk mempercayakannya kepada lelaki itu. Meskipun ia menganggap lelaki tersebut sedikit bodoh, Ursula menyadari bahwa ia memiliki hati yang baik. Lelaki itu pun bersumpah akan menjaga Yuri dengan sebaik-baiknya. Ursula, dengan tegas, memperingatkan agar ia memegang janjinya itu. Setelah itu, Ursula menciptakan tato bercahaya di tangannya, yang ternyata adalah mantra penyimpanan tak terbatas. Ia kemudian mengeluarkan pedang roh yang dibuat dari bahan mentah yang disediakan Yuri, memberikannya kepada lelaki tersebut, dan meminta agar ia menyimpannya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Ursula tiba-tiba menusukkan pedang itu pada tubuhnya. Ursula kemudian membuatnya menelan batu ajaib untuk menggantikan mata kanannya yang terluka. Ketika lelaki itu bertanya apa yang baru saja dilakukan Ursula, ia menjelaskan bahwa mata kanannya kini telah digantikan oleh batu bijak. Batu itu memungkinkan mereka untuk saling terhubung pikiran, sehingga mereka dapat berkomunikasi kapan saja. Selain itu, Ursula juga bisa melihat semua yang ia lihat. Dengan nada tegas, Ursula memperingatkan bahwa jika ia bertindak tidak pantas terhadap Yuri, maka Ursula tidak akan segan-segan memburunya dan membunuhnya. Setelahnya, ia bertanya kepada Yuri apakah ia memiliki rencana khusus begitu mereka mencapai permukaan. Yuri menjawab bahwa ia ingin bertemu dengan saudara perempuannya. Ursula lalu menjelaskan bahwa awalnya hanya ada satu pohon dunia raksasa, tetapi pohon itu terpecah menjadi 9 bagian. Yuri adalah salah satu bagian dari pohon dunia tersebut, dan pohon-pohon lainnya adalah saudara-saudaranya. Ia pun berjanji untuk membawa Yuri dalam perjalanan ke seluruh dunia, agar dapat bertemu dengan saudara-saudaranya. Dengan semangat baru, perjalanan mereka pun dimulai. Sepanjang jalan, Ursula terus membimbingnya dengan menunjukkan rute yang harus diambil, dan memberitahu jenis monster yang akan dihadapinya.
Dengan bantuan Yuri, ia mendapati bahwa mengalahkan monster peringkat es kini menjadi jauh lebih mudah. Bahkan, ia tidak lagi mengalami sakit kepala ketika menyerap kemampuan mereka karena Yuri segera menyembuhkannya. Tak lama kemudian, ia mencapai ruang bos. Ursula menjelaskan bahwa jalan menuju lantai berikutnya tidak akan terbuka kecuali ia berhasil mengalahkan bos tersebut. Meskipun awalnya ragu karena menganggap monster bos pasti jauh lebih kuat dari yang pernah ia hadapi, dukungan dan dorongan semangat dari Yuri dan Ursula memberinya kepercayaan diri. Ia pun memasuki ruang bos dan melihat inti penjara bawah tanah berada di depannya. Tiba-tiba, lingkaran pemanggilan muncul di tanah, dan dari situ muncullah golem batu raksasa. Ia segera meminta Yuri untuk kembali ke dalam mata, lalu bergegas menghadapi golem tersebut. Serangan pertama golem berhasil ia hindari dengan mudah, tetapi kemudian golem melancarkan pukulan yang jauh lebih kuat. Ia menggunakan salah satu keterampilan yang dimilikinya untuk mengubah tangannya menjadi sekeras baja. Namun dampak pukulan itu tetap merobek otot-otot di kakinya. Beruntung, Yuri segera menyembuhkan lukanya di tempat, memungkinkan ia untuk terus bertarung. Kemudian, ia menggunakan keterampilan melarutkan racun yang didapat dari mengalahkan ular raksasa untuk melarutkan tangan golem. Serangan itu membuat golem sangat marah dan mulai menyerang secara membabi buta. Namun, ia berhasil menghindari serangan-serangan itu dan bersembunyi di balik batu besar. Setelah menilai situasi, ia menyadari bahwa mendekati golem saat ini sangat berbahaya. Di tengah kebimbangannya, Ursula menyarankan agar ia menggunakan mantra pamungkas yang pernah diajarkan kepadanya, karena kini ia memiliki cukup mana untuk melakukannya. Mendengar itu, ia memutuskan untuk mencoba. Ia segera mengeluarkan serangan sihir pamungkas Nova, yang menghantam golem dengan kekuatan dahsyat seperti meteorit, melelehkan tubuh golem sepenuhnya. Ia tidak percaya dirinya berhasil melakukan hal sebesar itu. Setelah pertarungan selesai, Yuri keluar dari tubuhnya, menyembuhkannya, dan memegang tangannya sambil berterima kasih. Melihat itu, Yuri tampak tersipu, yang membuat Ursula merasa tidak nyaman. Dengan nada tegas, Ursula menyuruh mereka untuk fokus dan segera menilai sisa-sisa tubuh golem. Ia menilai tubuh golem dan memperoleh beberapa kemampuan defensif dan ofensif tingkat tinggi. Ursula kemudian memberitahunya bahwa ia juga bisa menilai inti penjara bawah tanah. Awalnya, ia ragu karena tidak yakin apakah itu aman. Namun, Ursula berteleportasi mendekatinya dan menilai inti penjara bawah tanah untuknya. Ursula menemukan bahwa inti tersebut memiliki sifat yang mirip dengan inti roh pohon dunia. Ia menggunakan inti itu untuk memperkuat mata palsu A, dan menjelaskan bahwa semakin banyak bos penjara bawah tanah yang ia kalahkan, semakin banyak inti yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan mata roh itu, yang pada akhirnya akan membuatnya jauh lebih kuat. Setelah menyelesaikan semuanya, ketiganya keluar dari ruang bos, dan pintu menuju ruangan itu tertutup. Ursula menjelaskan bahwa karena inti penjara bawah tanah telah hilang, penjara bawah tanah tersebut kini secara efektif telah tertutup. Jalan menuju pohon dunia kini juga tertutup, termasuk lubang tempat mereka masuk sebelumnya yang kini telah tersegel. Dengan ini, Ursula memutuskan untuk ikut dengan Yuri karena pohon dunia tidak lagi membutuhkan perlindungan langsung darinya. Akhirnya, mereka mencapai permukaan. Sementara itu, di sebuah bar di kota, seorang pendekar pedang bernama Zork sedang minum-minum dengan beberapa petualang lainnya. Ia menceritakan kisah dramatis tentang bagaimana kelompoknya dikepung oleh anjing neraka di dalam penjara bawah tanah. Zork bahkan mengklaim bahwa dirinya rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain, membuat para petualang lain terharu dan kagum. Namun, saat ia melanjutkan ceritanya, tiba-tiba seseorang muncul di belakangnya. Itu adalah pria yang pernah ia tinggalkan di dalam penjara bawah tanah. Melihatnya, Zork terkejut hingga memuntahkan minumannya. Dengan gugup, Zork bertanya bagaimana ia bisa selamat. Lelaki itu menjawab bahwa ia berhasil mengalahkan monster dan keluar hidup-hidup. Zork menolak untuk percaya, tetapi lelaki itu mengungkapkan kebenaran kepada para petualang lain. Ia menjelaskan bahwa Zork dan rekannya, Jalim, telah melumpuhkannya dengan sihir dan meninggalkannya untuk mati di tangan monster. Mendengar itu, para petualang menjadi marah dan mulai melempari Zork dengan apapun yang bisa mereka temukan. Namun, lelaki itu menghentikan mereka dan mengatakan bahwa, bagaimanapun juga, Zork adalah satu-satunya orang yang pernah menerima dirinya di dalam kelompok mereka. Keputusannya membuat para petualang bingung, tetapi mereka menghentikan serangan mereka. Ia berterima kasih kepada Zork atas semua pengalaman yang telah dilaluinya, meskipun penuh pengkhianatan. Setelah itu, ia meninggalkan bar dengan sikap yang mengejutkan semua orang di dalam, karena kepribadiannya tampak berubah total, lebih tenang dan dewasa. Setelah peristiwa itu, ia bersama Yuri dan Ursula melanjutkan perjalanan mereka. Mereka mulai menjelajahi berbagai ruang bawah tanah, mengalahkan bos-bos monster, dan menyerap inti penjara bawah tanah. Selama perjalanan, mereka terus mencari pohon dunia lain di dalam penjara bawah tanah tersebut. Namun, meskipun berbulan-bulan berlalu, mereka masih belum menemukan petunjuk apapun.
Suatu hari, saat mereka kembali dari sebuah perjalanan di penjara bawah tanah, mereka mendengar teriakan minta tolong. Tanpa ragu, mereka bergegas menuju sumber suara itu dan menemukan sekelompok monster menyerang sebuah kereta. Ia dengan cepat mengalahkan para monster dan menyerap kemampuan mereka, sementara Yuri dan Ursula menyembuhkan para prajurit yang terluka. Setelah memastikan situasi terkendali, mereka memeriksa seorang gadis berambut merah muda yang berada di dalam kereta. Gadis itu tampaknya jatuh cinta pada pandangan pertama dan mulai menempel padanya, memanggilnya sebagai pahlawan. Ia merasa bingung dan malu dengan situasi tersebut, tetapi segera mengetahui bahwa gadis itu adalah Claudia, putri ketiga kerajaan. Pria yang menyertainya adalah Jasper, pemimpin serikat pedagang. Sebagai ungkapan terima kasih, Putri Claudia mengundang mereka ke istana. Setelah tiba di istana, situasi menjadi lebih rumit. Claudia tampak sangat tertarik padanya dan mencoba mendekatinya. Tetapi Yuri segera berdiri di antara mereka dan menyatakan dengan tegas bahwa ia adalah istri A. Pernyataan itu mengejutkan A, tetapi lebih mengejutkan lagi ketika Claudia dengan santai menyatakan bahwa ia tidak masalah menjadi istri kedua. Ketika kedua gadis itu mulai berdebat tentang hal ini, Jasper mendekati A secara pribadi. Dengan nada serius, Jasper menyatakan bahwa A seharusnya menikah dengannya. A menjadi panik karena tidak pernah membayangkan dirinya menarik bagi pria maupun wanita. Namun, Jasper kemudian menjelaskan alasannya. Ia membawa A ke ruang perbendaharaannya, yang dipenuhi oleh batu permata berharga. Jasper menjelaskan bahwa ia memiliki kegemaran mengumpulkan benda-benda berharga, dan mata kiri A, yang merupakan inti roh, adalah permata paling berharga dari semuanya. A terkejut mengetahui bahwa Jasper telah menyadari rahasianya. Jasper kemudian menceritakan sebuah legenda tentang pohon dunia asli yang mengorbankan seluruh kekuatannya untuk menyegel Raja Iblis, lalu menghilang dari bumi. Ia mengungkapkan bahwa ia telah mencari inti roh pohon dunia selama bertahun-tahun dan ingin menyimpannya bersamanya selamanya. A ingin menolak permintaan Jasper karena merasa tidak nyaman dengan gagasan itu. Namun, Ursula menyarankan agar ia mempertimbangkan tawaran Jasper. Menurut Ursula, Jasper memiliki kekayaan dan informasi yang dapat membantu mereka menemukan pohon dunia lainnya. Akhirnya, A setuju untuk tetap dekat dengan Jasper, tetapi dengan syarat bahwa hubungan mereka dimulai sebagai teman saja. Jasper tidak keberatan dengan syarat itu dan dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa suatu hari ia akan menjadi bagian dari harem A yang penuh kebanggaan. Dengan hubungan yang semakin rumit dan banyak pihak yang terlibat, perjalanan A untuk menemukan pohon dunia lainnya terus berlanjut, dengan berbagai tantangan dan kejutan menanti di depan. Yuri dan Ursula pergi ke ruang bawah tanah tersembunyi yang diceritakan oleh Jasper kepada mereka, dengan harapan dapat menemukan saudara perempuan Yuri di sana. Mereka memasuki ruang bawah tanah sendirian, namun segera menemui jalan buntu. Ursula kemudian memberitahu Yuri bahwa terdapat sebuah mantra teleportasi di dinding, dan bahwa ia dapat mengaktifkannya dengan menyentuhnya. Saat Yuri menyentuh mantra tersebut, ia tiba-tiba menemukan dirinya berada di sebuah hutan besar. Ia merasa terkejut melihat adanya hutan di dalam penjara bawah tanah. Ursula lalu menjelaskan bahwa tampaknya ada ilusi yang sangat kuat yang telah mengubah tampilan tempat tersebut. Ia menduga bahwa satu-satunya hal yang cukup kuat untuk menciptakan ilusi sebesar ini adalah pohon dunia. Saat mereka berbicara, Yuri tiba-tiba mendengar suara yang terasa familiar. Ia segera mengenali suara itu sebagai milik adiknya, Pina. Tak lama kemudian, Pina muncul dari dalam mata ilusi dan berbicara dengannya. Dengan penuh kegembiraan, Pina mengungkapkan bahwa ia senang bisa bertemu kembali dengan Yuri dan meminta Yuri untuk menemuinya di ujung penjara bawah tanah. Namun, ia juga mengeluh bahwa Yuri telah bersusah payah datang sejauh ini hanya untuk menemuinya, dan meminta Yuri untuk menggunakan sihir teleportasi agar bisa sampai lebih cepat. Yuri menjelaskan bahwa ia tidak bisa menggunakan sihir teleportasi, sehingga mereka harus berjalan melewati hutan. Pina menanggapinya dengan menyuruh Yuri untuk duduk dan membiarkan pacarnya yang bekerja keras. Mendengar hal itu, Yuri pun tersipu malu. Ia kemudian menyarankan agar Pina kembali ke dalam matanya, karena hutan ini bisa saja berbahaya. Dengan percaya diri, Yuri mengatakan bahwa ia bisa menanganinya dengan cepat. Namun, Pina justru mengejek keyakinan Yuri, mengatakan bahwa ia telah memasang ratusan perangkap berbahaya di seluruh hutan, serta menempatkan banyak monster ganas. Menurutnya, tidak ada manusia yang bisa melewati semua rintangan itu. Tanpa gentar, Yuri dan Ursula terus melangkah. Ursula menggunakan mata kanannya untuk menganalisis situasi dan mendapatkan informasi akurat tentang jebakan yang tersebar di seluruh hutan, sehingga mereka dapat menghindarinya dengan mudah. Hal ini membuat Pina merasa frustrasi, karena semua perangkap yang telah ia siapkan ternyata tidak berpengaruh. Ia bahkan meminta Yuri untuk setidaknya berpura-pura mengalami kesulitan, mengingat ia telah berusaha keras menyusun semua perangkap tersebut. Yuri kemudian menjelaskan bahwa Pina memang senang menciptakan sesuatu yang bisa menghibur orang lain. Namun, Ursula mengingatkan bahwa hiburan ini dapat membahayakan nyawa seseorang.
Pina membalas dengan mengatakan bahwa ia bukanlah seorang pembunuh, dan ia selalu memastikan orang-orang keluar sebelum mereka benar-benar berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, Pina memperingatkan bahwa monster yang lebih kuat akan muncul. Benar saja, seekor monster tanaman peringkat es tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Monster itu segera menyerang dengan serbuk sari tidur. Tetapi karena Yuri memiliki ketahanan penuh terhadap penyakit, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Hal ini kembali membuat Pina merasa frustrasi. Dengan sigap, Yuri menghunus pedangnya dan berhasil mengalahkan monster tersebut hanya dalam satu tebasan. Ia kemudian menilai monster itu dan memperoleh keterampilannya. Dari sana, ia mengetahui bahwa dengan menggunakan keterampilan unik monster tersebut, ia bisa menghasilkan benih dari berbagai jenis tanaman. Ia merasa bahwa ini adalah keterampilan yang berguna. Tiba-tiba, sesuatu menghantam kepala Yuri. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi, terutama karena ia tidak dapat menemukan penyerangnya. Ursula lalu menjelaskan bahwa lawan mereka menggunakan keterampilan siluman. Pina terkejut melihat Yuri masih berdiri tegak meskipun telah terkena serangan di kepala. Yuri kemudian menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan untuk membatalkan serangan kejutan, sehingga ia tidak menerima kerusakan dari serangan tersebut. Hal ini semakin membuat Pina kesal. Sementara itu, Ursula berhasil menemukan monster yang menyerang mereka dan segera menghabisinya dengan sihir gravitasi. Begitu monster siluman itu mati, wujud aslinya pun terlihat. Ursula lalu menggunakan keterampilan penilaian untuk menyalin kemampuan siluman mereka, serta mendapatkan keterampilan lompat eksplosif. Melihat semua rencananya gagal, Pina hampir putus asa. Namun, ia kembali percaya diri dan mengirimkan dua monster peringkat es untuk menyerang Yuri secara bersamaan. Namun, dengan kecepatan supernya, Yuri mampu mengalahkan kedua monster tersebut hanya dengan satu serangan. Ketika Pina mengetahui bahwa Yuri hanyalah seorang penilai meskipun memiliki kekuatan luar biasa, ia akhirnya menyerah. Di sisi lain, Zord, seorang pendekar pedang yang sebelumnya merupakan anggota kelompok Ion, berada dalam kondisi terpuruk. Semua orang di guild mulai menghindarinya, bahkan Jalene bertindak seolah tidak bersalah dalam kejadian yang telah terjadi. Dengan liciknya, Jalene memanfaatkan situasi untuk memanipulasi para anggota guild yang mempercayainya, sehingga mereka memaksa Zord keluar. Mereka bahkan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan mau membentuk kelompok petualang dengannya lagi. Zord merasa marah atas perlakuan tersebut. Ia menyalahkan Aon yang berhasil selamat, karena menurutnya, jika Aon meninggal dengan tenang, kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Bertekad untuk memperbaiki reputasinya yang hancur, ia memutuskan untuk menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia memilih untuk memburu monster peringkat C di ruang bawah tanah, yang kebetulan juga menjadi tempat tersembunyinya pintu masuk ke penjara pena. Saat berada di dalam ruang bawah tanah, tanpa sengaja Zord menyentuh sebuah mantra teleportasi di dinding. Seketika, ia berpindah ke dalam hutan. Menyadari lingkungan yang berbeda ini, ia pun memutuskan untuk mencari monster kuat agar dapat meningkatkan kemampuannya. Namun, ia tanpa sadar justru masuk ke dalam perangkap. Ketika ia hampir terjatuh ke dalam jebakan dengan paku-paku tajam di bawahnya, tiba-tiba tubuhnya berpendar dan ia kembali ke ruang bawah tanah sebelumnya. Suara Pina kemudian terdengar, memberitahunya bahwa ia tidak akan membiarkannya mati di dalam penjara bawah tanahnya. Jika ia berada dalam bahaya, Pina akan langsung memindahkannya sebelum sesuatu yang fatal terjadi. Oleh karena itu, ia bisa mencoba tantangan ini sebanyak yang ia mau. Zord menyadari bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk tumbuh lebih kuat dan mendapatkan kembali kehormatannya. Ia kembali memasuki ruang bawah tanah dan terus berusaha, meskipun berkali-kali terkena jebakan serta mengalami luka. Namun, ia tidak menyerah. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seekor monster buaya raksasa. Didukung oleh keinginan untuk meraih kejayaan, ia menyerang monster tersebut. Sayangnya, monster itu jauh lebih kuat dari yang ia duga. Dengan satu serangan ringan, Zord terpental. Pina memperingatkannya agar menyerah, menawarkan untuk memindahkannya kembali ke tempat aman. Namun, Zord menolak. Monster itu kemudian menginjak lengannya yang terluka, menghancurkannya hingga membuat Zord menjerit kesakitan. Saat monster itu bersiap untuk memberikan serangan terakhir, Zord pasrah pada nasibnya. Namun, tiba-tiba seseorang muncul dan dalam satu tebasan, monster buaya raksasa itu tewas. Zord, yang masih dalam kondisi lemah, hanya bisa menatap punggung sosok penyelamatnya. Ia berpikir bahwa orang ini pasti seorang petualang tingkat tinggi dengan kelas pekerjaan yang sangat langka. Namun, saat ia melihat wajahnya, ia terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Dengan penuh kebingungan, Zord bertanya bagaimana mungkin seorang pemulung seperti Yuri bisa membunuh monster sekuat itu hanya dalam satu serangan. Dengan santai, Yuri menjawab bahwa ia hanya sedang melakukan pemanasan. Setelah menyadari kondisi Zord yang terluka parah, ia meminta bantuan Ursula untuk membantunya menyembuhkan Zord. Ursula kemudian menuangkan air suci ke luka Zord, menyembuhkannya sepenuhnya.
Hal ini semakin membuat Zord bingung. Namun, sebelum ia bisa mengajukan lebih banyak pertanyaan, Yuri membuatnya tertidur dengan sihir dan meminta Pina untuk mengirimnya keluar dari penjara bawah tanah. Setelah itu, Yuri melanjutkan perjalanannya dan akhirnya mencapai ruang bos. Di depan ruang bos, Pina menunggu dengan cemas. Ia khawatir jika Yuri mengalahkan bos, jalan menuju pohon dunia akan tertutup secara permanen. Namun, Ursula menenangkannya, mengatakan bahwa selama inti penjara bawah tanah masih utuh, hal itu tidak akan terjadi. Saat Yuri memasuki ruang bos, ia terkejut melihat bahwa di dalamnya juga terdapat hutan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar hebat. Ia segera melayang ke udara untuk melihat apa yang terjadi. Dari dalam tanah, seekor kura-kura raksasa muncul, membuat Yuri merasa gentar. Namun, Ursula dengan santai menyuruhnya untuk tidak bersikap pengecut. Yuri segera melancarkan serangan menggunakan sihir bola api, tetapi serangannya tidak memberikan dampak apapun. Sebagai balasan, kura-kura tersebut menembakkan semburan air yang sangat kuat. Dengan cepat, Yuri menggunakan keterampilan Super Perception untuk memperlambat waktu sejenak, lalu memanfaatkan keterampilan Pari untuk memantulkan serangan air tersebut kembali ke kura-kura. Namun, yang mengejutkan, serangan itu juga tidak memberikan kerusakan yang berarti. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Yuri mencoba menganalisis situasi. Ia kemudian bergegas menuju kaki monster boss dan dengan sengaja membiarkan dirinya berada di bawah serangan injakan monster tersebut. Namun, anehnya, serangan itu tidak mengenainya sama sekali. Saat itu juga, Yuri yakin bahwa kura-kura raksasa ini hanyalah sebuah ilusi. Ia segera menggunakan keterampilan khusus untuk menghilangkan ilusi tersebut. Dan seketika, bentuk asli monster boss pun terungkap. Bukanlah kura-kura raksasa yang mengerikan, melainkan seekor kura-kura kecil yang terlihat menggemaskan. Ursula memuji Yuri karena berhasil menemukan kebenaran di balik ilusi itu sendiri. Mengingat bahkan dirinya pun tidak dapat melihat melalui sihir yang begitu kuat. Setelah itu, ia mengambil bayi kura-kura tersebut dan menggunakan keterampilan penilaiannya. Dari hasil penilaian, ia menemukan bahwa makhluk kecil ini adalah anak dari salah satu dari 4 binatang mistis penciptaan. Begitu melihat deskripsi tersebut, Ursula tampak terkejut dan sedikit ketakutan. Keempat binatang mistis ini dikenal sebagai makhluk yang kekuatannya hampir setara dengan pohon dunia asli. Setelahnya, Pina bertanya apakah Yuri masih perlu mengalahkan kura-kura bayi itu untuk menyelesaikan ujian, mengingat ia sudah menang dalam pertempuran. Pina menjelaskan bahwa meskipun sudah menang, Yuri tetap harus mengalahkan bayi kura-kura tersebut karena ia adalah bos dari penjara bawah tanah ini. Namun, saat kura-kura bayi itu menatapnya dengan mata polos dan menggemaskan, Yuri langsung luluh. Sebagai gantinya, ia memilih untuk mengundang Pina dan yang lainnya untuk datang ke lokasinya. Tak lama kemudian, Yuri dan saudara perempuannya akhirnya bisa bertemu kembali dalam sebuah reuni yang penuh emosi. Setelah suasana sedikit mereda, Pina langsung berbicara serius. Ia bertanya kepada Yuri apakah ia boleh ikut dengannya, karena ia sudah bosan tinggal di dalam penjara bawah tanah. Yuri tidak keberatan dengan hal itu, karena baginya kehadiran Pina akan menjadi tambahan yang baik sebagai anggota kelompok maupun sebagai kekuatan baru bagi mata kirinya. Tanpa ragu, ia langsung menyetujui permintaan tersebut. Tiba-tiba, bayi kura-kura yang sejak tadi berada di bahu Yuri melompat turun. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi seorang gadis muda. Dengan lembut, ia memperkenalkan dirinya sebagai Kiro, Wali Kiheim, dan juga putri dari binatang ilahi jenuh. Pina tampak terkejut melihat perubahan ini, tetapi yang lebih terkejut adalah Ursula. Ia langsung berdiri dalam posisi siaga dan berbicara kepada Kiro dengan penuh hormat, seperti seorang murid yang tengah berbicara dengan guru paling ketat di sekolah. Yuri, yang tidak memahami situasi ini, hanya bisa kebingungan. Ursula kemudian memberitahu Yuri bahwa sebelum membawa Pina keluar dari penjara bawah tanah, ia harus meminta izin kepada Kiro. Dengan penuh hormat, Yuri berlutut di hadapan Kiro untuk meminta izin. Kiro tersenyum dan dengan senang hati memberikan izinnya. Sebagai tanda persetujuan, ia mempersembahkan batu bijak kepada Yuri, karena ia juga ingin ikut bersamanya untuk melihat dunia luar. Melihat kesempatan ini, Ursula segera memproses inti roh Pina dan meningkatkan mata roh milik Yuri, sehingga kemampuannya menjadi lebih kuat. Sementara itu, Zoid akhirnya sadar di luar penjara bawah tanah. Ia menyadari bahwa satu-satunya alasan dirinya masih hidup adalah karena Ion, orang yang telah ia perlakukan dengan buruk selama bertahun-tahun, memilih untuk menyelamatkannya. Kesadaran ini membuatnya terguncang, dan ia pun berguling lalu menangis, merasa gagal dalam hidupnya. Sementara itu, Jasper menemani saya ke serikat petualang setempat. Ion ingin menjual sebagian jarahan yang ia peroleh dari penjara bawah tanah, dan kehadiran Jasper diharapkan dapat mempermudah proses tersebut. Hampir semua orang mengenali Jasper sebagai seorang pedagang kaya raya, tetapi mereka tidak mengetahui siapa Ion sebenarnya. Sesampainya di serikat, Jasper memberitahu resepsionis bahwa Ion ingin menjual barang-barang yang diperolehnya. Tanpa ragu,
Jasper bahkan ingin membeli semua barang tersebut. Mendengar hal itu, resepsionis dengan senang hati menawarkan bantuannya dan meminta Ion untuk menyerahkan kartu serikatnya. Namun, ketika melihat bahwa Ion hanyalah seorang penilai peringkat F, ekspresi resepsionis berubah. Ia meragukan kemampuan Ion dan menyatakan bahwa seorang penilai peringkat F tidak mungkin mampu mengalahkan monster apapun. Para petualang lain yang ada di sana pun mulai mengejeknya. Jasper, yang mengetahui kemampuan Ion, meminta Ion untuk menunjukkan barang-barang yang ia miliki. Tanpa ragu, Ion membuka penyimpanannya, memperlihatkan tumpukan besar bagian monster peringkat S. Namun, alih-alih mengakui kehebatannya, para petualang di sana justru menuduhnya mencuri barang-barang tersebut. Mereka tidak percaya bahwa seorang penilai peringkat F bisa mengalahkan monster sekuat itu sendirian. Inilah alasan mengapa Ion enggan datang ke serikat. Karena orang-orang selalu meremehkannya hanya berdasarkan peringkatnya. Di tengah keributan itu, Master Serikat, Megan, keluar dari kantornya. Ia langsung menegur para petualang karena telah mengolok-olok seseorang yang bahkan belum mereka kenal. Hanya karena kelas keahliannya. Resepsionis kemudian menggunakan alat penilaian untuk memeriksa barang-barang Ion dan terkejut mendapati bahwa semuanya asli. Jasper menambahkan bahwa ia sendiri dapat memastikan kemampuan Ion dalam mengalahkan monster-monster tersebut. Menyadari kesalahannya, resepsionis dengan tulus meminta maaf kepada Ion. Megan pun meminta maaf atas kelakuan bawahannya dan berjanji akan menegur resepsionis atas perilakunya. Ia juga mengungkapkan rasa kagumnya pada Ion, yang mampu melampaui batasan kelas yang telah ditentukan sejak lahir. Ion pun merasa bersyukur bahwa ada orang seperti Megan yang tidak menilai seseorang hanya dari kelasnya. Megan tampak tertarik pada Ion dan merasa mereka pasti akan bertemu lagi di lain waktu. Namun untuk saat ini, ia harus kembali bekerja, meninggalkan Ion untuk menyelesaikan urusannya di serikat. Sementara itu, resepsionis meminta Ion menunggu di ruang tunggu selama proses transaksi berlangsung. Namun, Ion masih memiliki lebih banyak barang untuk dijual, karena ia telah membersihkan seluruh ruang bawah tanah rahasia. Ketika mendengar hal tersebut, para petualang yang sebelumnya mengejeknya mulai mendekati Ion dan bertanya tentang bagaimana ia melakukannya. Namun, Ion merasa tidak nyaman dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya, sehingga ia memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Ion berendam di bak mandi untuk bersantai setelah semua kejadian yang melelahkan. Namun, ketenangannya terusik ketika Yuri tiba-tiba muncul di sampingnya. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari situasi tersebut, dan ketika akhirnya ia sadar bahwa Yuri berada di dalam bak mandi bersamanya, ia langsung panik dan berenang menjauh. Yuri tampak kebingungan dengan reaksi Ion, karena menurutnya, mereka selalu bersama. Tak lama kemudian, Pina juga muncul dan bercanda bahwa Ion mungkin sedang diliputi rasa malu setelah melihat tubuh Yuri. Namun, Ion dengan tegas menyangkalnya. Ia menegaskan bahwa Yuri dan Pina seharusnya tidak berada di sana karena ini adalah pemandian pria. Pina lalu mengingatkan bahwa sebagai roh, mereka tidak terikat oleh aturan manusia. Pina kembali menggoda Ion dengan menanyakan apakah ia merasa malu karena memiliki pikiran tidak pantas tentang Yuri. Ion kembali menyangkalnya dan berusaha membuktikan bahwa pikirannya murni dengan menatap mata Yuri. Namun, tanpa sengaja, tatapannya beralih ke tubuh Yuri, membuat pikirannya kosong seketika. Di saat itu, Ursula tiba-tiba muncul dan langsung menunjukkan ketidaksenangannya terhadap cara Ion menatap Yuri. Ia bahkan mengancam akan menyerang Ion dengan sihir tingkat tinggi jika Ion berani menyentuh Yuri. Yuri berusaha menenangkan Ursula, meyakinkannya bahwa ia tidak merasa terganggu dengan tatapan Ion. Namun, pernyataan tersebut justru semakin membuat Ursula curiga bahwa Ion telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ia pun bersiap untuk menyerang Ion, membuat Yuri memperingatkannya untuk segera melarikan diri. Sementara itu, Pina tampak menikmati kekacauan yang terjadi. Setelah suasana mereda, Ion akhirnya keluar dari bak mandi dan duduk di meja untuk menghindari kejadian serupa. Chohim, yang juga ada di sana, bersikap lebih normal dibandingkan yang lain. Mereka pun mengobrol santai, sementara Chohim berkomentar bahwa kehidupan mereka semua tampak semakin menarik. Terutama karena Pina tampaknya menikmati momen ini lebih dari siapapun. Pak Anuk dapat dianggap seperti seorang anak perempuan bagi Chohim karena sebagai wali, ia menciptakan inti roh Pina. Seiring waktu, inti tersebut mengembangkan kepribadiannya sendiri, terpisah dari Yuri dan Pina. Saya juga mengingat bahwa seharusnya ada 6 roh lainnya di luar sana. Tetapi Chohim memberitahu bahwa sebenarnya jumlahnya ada 7. Ion merasa bingung karena sebelumnya ia mendengar bahwa pohon gerimis pertama telah layu bertahun-tahun yang lalu. Namun, meskipun hal itu benar, Chohim menjelaskan bahwa inti roh dari pohon pertama masih ada di suatu tempat, meskipun keberadaannya tidak diketahui. Hal yang sama juga berlaku untuk roh pohon lainnya. Meskipun menemukan mereka semua akan menjadi tugas yang sulit, Ion tidak berniat menyerah. Karena tujuan utamanya adalah membahagiakan Yuri dan menyatukannya kembali dengan keluarganya. Keesokan harinya, Megan datang ke kediaman Jasper untuk mencari Ion. Ia memiliki permintaan khusus yang hanya bisa diselesaikan oleh Ion. Ion pun bertanya mengapa Megan memilihnya secara khusus.
padahal bisa saja meminta bantuan petualang lain dari Serikat. Megan kemudian menjelaskan bahwa misinya adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Ion. Megan bertanya apakah Ion pernah mendengar tentang Behemoth, tetapi Ion belum mengetahuinya. Megan pun menjelaskan bahwa Behemoth adalah salah satu naga legendaris yang dipanggil oleh Raja Iblis Mikarin. Setelah Mikarin disegel, naga tersebut bersembunyi, tetapi baru-baru ini ia muncul kembali dan secara khusus menyerang para pedagang yang melewati wilayah tersebut. Oleh karena itu, Megan ingin memberikan misi peringkat SS kepada Ion untuk mengalahkan Behemoth. Misi ini sangat berbahaya dan dapat membahayakan nyawa Ion, sehingga Megan akan memahami jika ia menolak. Namun, bahkan sebelum Megan selesai berbicara, Ion langsung menyatakan kesiapannya untuk menjalankan misi tersebut. Ion kemudian berangkat ke padang pasir, lokasi terakhir di mana Behemoth terlihat. Ursula membantu menilai lokasinya agar mereka dapat menemukannya dengan tepat. Namun, sebelum Ion bertarung, ia diperingatkan bahwa Behemoth memiliki kemampuan untuk menyerap serangan sihir serta mampu menggunakan udara untuk meluncurkan serangan yang dapat memotong ruang itu sendiri. Mendengar hal tersebut, Ion menyadari bahwa ia tidak bisa mengandalkan sihir dalam pertarungan ini. Sebagai gantinya, ia harus menggunakan pedangnya untuk menyerang. Namun, sebelum bisa melawan Behemoth, Ion perlu membangunkannya terlebih dahulu, karena makhluk itu tertidur jauh di bawah pasir. Untuk memaksa Behemoth muncul ke permukaan, Ion menggunakan teknik Noah untuk menghancurkan sebagian besar tanah. Gangguan ini membangunkan Behemoth, yang langsung marah karena tidurnya terganggu. Selama hidupnya yang panjang, Behemoth belum pernah merasakan kekalahan sekalipun. Sebagai makhluk yang diciptakan secara langsung oleh Raja Iblis, ia sangat kuat dan pernah menjadi ancaman besar bagi pasukan manusia. Namun, karena tidak pernah menemukan lawan yang sepadan, ia mulai bosan bertarung. Ketika melihat Ion, Behemoth awalnya tidak merasa terancam. Namun, ia mengakui bahwa Ion memiliki akses ke beberapa jenis sihir yang cukup kuat, meskipun ia yakin sihir tidak akan berpengaruh terhadapnya. Behemoth pun bertanya siapa Ion sebenarnya dan bagaimana ia berani menantangnya. Ion dengan tenang memperkenalkan dirinya sebagai manusia biasa yang datang untuk mengalahkan Behemoth. Mendengar hal itu, Behemoth tertawa, menganggapnya sebagai lelucon. Baginya, tidak mungkin seorang manusia dapat mengalahkannya. Namun, melihat kepercayaan diri Ion, Behemoth pun memutuskan untuk meladeninya. Ia menjelaskan bahwa ia diciptakan oleh Raja Iblis untuk menjadi makhluk terkuat. Namun, Ion menanggapinya dengan santai, mengatakan bahwa jika Behemoth adalah ciptaan terbaik Raja Iblis, maka Raja Iblis mungkin tidak sekuat yang orang bayangkan. Ucapan Ion membuat Behemoth murka. Tanpa ragu, ia segera melancarkan serangan dengan menembakkan beberapa peluru helis ke arah Ion. Namun, Ion cukup cepat untuk menghindar sebelum serangan itu mengenainya. Sebagai naga bumi, Behemoth memperingatkan Ion bahwa di padang pasir ini, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Ia kemudian menginjak tanah, menciptakan jebakan pasir untuk menjebak Ion. Namun, Ion menggunakan keterampilan akselerasinya untuk mempercepat gerakannya dan mendekati Behemoth. Begitu berada dalam jarak yang cukup dekat, Ion segera menebaskan pedangnya dan berhasil melukai lengan Behemoth. Menyadari bahwa Ion bisa menjadi ancaman yang nyata, Behemoth pun mengubah taktiknya dan menyelam kembali ke dalam pasir, bersiap untuk melancarkan strategi lain. Sementara Behemoth berenang di bawah pasir, ia benar-benar tidak terdeteksi dari permukaan, membuat Ion tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Begitu Ion lengah sedikit saja, Behemoth tiba-tiba melompat dari bawah dan menelannya bulat-bulat. Behemoth tertawa, merasa bahwa ia telah membuktikan keunggulannya atas manusia yang berani menantangnya. Namun, perayaannya terbukti terlalu cepat. Dalam sekejap, wajahnya tiba-tiba meledak. Ia tidak memahami bagaimana hal ini bisa terjadi, tetapi akhirnya ia menyadari bahwa ia telah salah menilai Ion. Behemoth tidak marah karena kalah. Sebaliknya, ia justru mengakui bahwa Ion adalah lawan yang layak. Sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhirnya, Behemoth bertanya bagaimana Ion bisa melakukan itu. Ion pun menjelaskan bahwa ia menyadari bahwa kemampuan penyerapan sihir Behemoth hanya bekerja pada bagian luar tubuhnya. Oleh karena itu, Ion dengan sengaja mengaktifkan sihir tingkat tinggi saat ia berada di dalam mulut Behemoth. Namun, Behemoth masih penasaran. Jika Ion benar-benar menggunakan sihir di dalam tubuhnya, bagaimana ia sendiri bisa selamat dari ledakan tersebut? Ion hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ia telah memasang penghalang untuk melindungi dirinya dari dampaknya. Behemoth akhirnya menyadari bahwa selama ini ia telah menjadi terlalu arogan akibat kemenangan-kemenangan mudah yang terus-menerus diraihnya. Saat kesadarannya mulai memudar, ia menerima kekalahannya dengan tenang. Ion merasa sedikit kasihan padanya. Behemoth memang membunuh banyak orang, tetapi ia hanya melakukan itu karena diciptakan oleh Raja Iblis untuk tujuan tersebut. Namun, bagaimanapun juga, Behemoth tetap bertanggung jawab atas kematian banyak orang, sehingga Ion tidak bisa membiarkannya hidup. Ursula menyuruh Ion untuk bergegas.
karena pertarungan sudah selesai dan ia perlu menilai keterampilan Ion setelah pertempuran ini. Saat Ion kembali, orang-orang segera keluar untuk memberikan selamat atas kemenangannya. Sesampainya di kota, Ion dipanggil ke istana kerajaan. Saat menunggu sang putri datang menemuinya, ia meminta maaf karena jarang mengunjunginya, meskipun ia dianggap sebagai suaminya. Namun, Ion mengingatkannya bahwa mereka sebenarnya tidak menikah. Putri itu hanya tersenyum dan mengabaikan pernyataan Ion. Ia kemudian menjelaskan alasan Ion dipanggil ke istana. Raja ingin bertemu dengannya secara langsung. Tidak lama kemudian, Raja tiba. Sosoknya yang tegas dan berwibawa membuat Ion sedikit terintimidasi, sehingga ia mencoba bersikap seformal mungkin. Namun, Raja dengan tenang mengatakan bahwa tidak perlu ada formalitas di antara mereka. Mereka duduk bersama, dan Raja berterima kasih kepada Ion karena telah bersedia datang. Ia mendengar dari Megan bahwa Ion telah mengalahkan naga kuno Behemoth. Sebagai Raja, ia merasa wajib memberikan hadiah yang layak atas pencapaian tersebut. Namun, Ion dengan rendah hati menolak hadiah tersebut, mengatakan bahwa ia tidak membutuhkannya. Raja kemudian melanjutkan pembicaraan. Behemoth bukanlah satu-satunya pencapaian heroik Ion. Ia juga pernah menyelamatkan sang putri ketika keretanya diserang. Sebagai seorang ayah, Raja sangat berterima kasih atas hal itu. Namun, Ion mengatakan bahwa jika ada seseorang yang harus ia syukuri, maka orang itu adalah Yuri, karena tanpa bantuannya, Ion tidak akan bisa menjadi sekuat sekarang. Raja lalu beralih pada Yuri dan berterima kasih padanya. Namun, Yuri yang pemalu hanya bersembunyi di belakang Ion. Raja memiliki kemampuan untuk menilai karakter seseorang dengan akurat. Dari pertemuan ini, ia bisa melihat bahwa Ion bukanlah seseorang yang akan membiarkan kekuasaan menguasai dirinya. Karena masih ada urusan lain yang harus diselesaikannya, Raja memutuskan untuk mengakhiri pertemuan ini. Namun, sebelum Ion pergi, Raja memberikan sebuah hadiah. Sebuah arloji dengan lambang keluarga kerajaan yang terukir di atasnya. Dengan arloji ini, Ion dapat pergi kemana saja di dalam kerajaan tanpa hambatan apapun. Ion ragu untuk menerima hadiah yang begitu berharga. Namun, ia menyadari bahwa dengan benda ini, ia dapat menjelajahi area-area terlarang dan meningkatkan peluangnya menemukan keluarga Yuri. Oleh karena itu, ia akhirnya menerimanya dengan penuh rasa hormat. Berita kemenangan Ion atas Behemoth segera menyebar ke seluruh kerajaan. Popularitasnya melonjak pesat. Sementara sebaliknya, nama Zoid mengalami kehancuran total. Zoid kini dianggap tidak lebih dari sampah oleh semua orang yang ia temui. Yang paling membuatnya marah adalah kenyataan bahwa prestasi Ion terus dibicarakan di mana-mana. Padahal, belum lama ini, Zoid yakin bahwa ia jauh lebih kuat dari Ion. Zoid merasa bahwa semuanya akan lebih baik jika Ion tetap lemah, atau lebih baik lagi, jika ia tidak pernah ada. Di tengah amarahnya, tiba-tiba ia mendengar suara seorang wanita. "Aku bisa membantumu," katanya. Zoid menoleh dan melihat seorang wanita misterius. Ia memperkenalkan dirinya sebagai roh pohon, dan namanya adalah Kidna.